Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teorema Bayes. Dan ini kalau kita bicara tentang teorema Bayes, itu memang berhubungan dengan peluang bersyarat yang kemarin sudah kita bahas di apa namanya pembahasan tentang peluang bersyarat. Nah, kita akan lihat terkait dengan teorema Bayes itu sendiri bahwa teman-teman juga paham bahwa ini merupakan rumusan ya. Kalau kita ngomongin Bayes itu adalah penemunya. Jadi ini rumusan matematis yang sederhana. Dia digunakan untuk menghitung peluang bersyarat. Tetapi memang ini lebih detail lagi karena lebih panjang cara pengerjaannya. Biasanya ini kalau misalkan ada beberapa kasus yang bukan kejadiannya hanya dua saja, biasanya tiga empat ini apa namanya dengan bias ini bisa lebih apa namanya efektif kita mengerjakannya ya. Nah, kemudian juga ini yang perlu kita pahami terkait dengan teorema Bayes itu, ini pendekatannya itu bersifat subjektif, jadi memang pendekatan Bayesian karena memang ini lebih ke personal gitu ya, secara ilmu em, pengetahuan ya, epistemologinya gitu untuk Bayesian untuk ilmu pengetahuan gitu, maupun juga di sini ada statistik gitu digambarkan dalam bentuk logika induktif. Nah, kalau logika induktif kan kita sudah tahu ya ini memang metode penalaran gitu yang cenderung nanti dia menghasilkan kesimpulan yang mungkin apa namanya berdasarkan suatu teknis atau data gitu. Atau misalkan bisa juga dikatakan kalau kita bicara tentang kata induktif itu kan bersifat umum atau general gitu ya, atau berdasarkan pengamatan atau data ataupun fakta seperti itu. Nah, kemudian yang penting adalah dalam teorema Bayes itu ini merupakan pusat dari keduanya, baik itu subjektif dan sebelumnya tadi saya sudah sampaikan. Kenapa? Karena memang teorema Bayes ini dikatakan menyederhanakan perhitungan. Jadi dia itu sebenarnya membuat simpel dalam perhitungan eh, dalam peluang bersyarat, gitu ya, peluang bersyarat. Nah, kemudian kita akan coba lihat dalam teori probabilitas dan statistik ini terkait dengan teorema Bayes itu, ini teorema dengan dua penafsiran berbeda. Kenapa? Karena dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif. Jadi seberapa tinggi gitu ya derajat kepercayaan subjektif yang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Nah, biasanya memang ini kasus-kasus untuk probabilitas atau misalkan satu event yang ini dipengaruhi gitu loh, kejadian A dipengaruhi kejadian B dan seterusnya. Nah, kemudian eh, kalau kita lihat bahwa teorema ini memiliki penerapan dalam berbagai bidang, terutama misalkan dalam rekayasa gitu ya, sains, ekonomi, teori teori kedokteran, hukum dan lain sebagainya ini senantiasa dipakai ya tentang teorema Bayes ini. Jadi kenapa kita pelajari hari ini tentang teorema Bayes? Karena memang kegunaannya, manfaatnya itu akan sangat banyak begitu nanti ya. Oke, seperti itu. Nah, em, kita masuk ke teorema Bayesnya. Jadi teorema Bayes untuk kejadian bersyarat dengan kejadian. Jadi kejadian itu bisa banyak. Saya sampaikan di awal bahwa Bayes itu biasanya untuk menafsirkan peluang atau probabilitas dari beberapa kejadian. Jadi bukan hanya satu atau dua kejadian saja, begitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kejadian bersyarat. Jadi nanti di sini dikatakan probabilitas BI ya. Jadi nanti em, probabilitas munculnya B setelah A terjadi atau karena A terjadi gitu ya. Maka ini kan kita gunakan rumus jadi eh, irisan dari BI dengan A itu sendiri dibagi dengan probabilitas A. Dengan syarat tentunya memang probabilitas A itu harus lebih besar daripada nol. Nggak boleh nol gitu ya. Probabilitas A-nya itu harus ada gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang peluang bersyarat, kemarin sudah disampaikan rumus yang ini begitu ya, peluang bersyarat.
Jadi ini B setelah A terjadi, berarti kalau yang PABI berarti peluang A setelah BI terjadi. Gitu. Kita lihat dalam diagram, misalkan kita punya diagram seperti ini. Ketika ada suatu lingkaran A, misalkan ini denah peta ya, maka ketika kita lingkaran ini kan ada irisan, contoh misalkan yang di sini. Nah, arsiran yang merah inilah yang disebut dengan irisan antara A dengan B1 gitu. Kalau di sini ada B5 misalkan begitu, maka A ini dengan B5 itu irisannya adalah ini. Nah, di sebelah sini ini tuh adalah A beririsan dengan B5 gitu loh. Nah, ini kalau misalkan kita bicara tentang irisan gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dalam teorema Bayes ini justru kita akan melihat nih probabilitas kemunculan A-nya misalkan, karena nanti kan dipengaruhi oleh luas atau luas wilayah B itu sendiri gitu ya. Maka berdasarkan gambar ini dapat dikatakan bahwa kejadian A itu dapat dipengaruhi oleh banyak kejadian. Yang lainnya yaitu B. B-nya BI tentunya gitu ya. B itu banyak, nggak tahu ini B itu berapa, makanya BI. Itu bisa B6, B7, dan seterusnya. Sehingga bias ini diperluas untuk kejadian N buah. Gitu ya. Nanti eh, kita lihat di sini, untuk teorema bias itu, kalau misalkan kita bicara tentang N kejadian, maka formula untuk mencari peluang menggunakan teorema probabilitas total, maka bisa ditulis seperti ini. Jadi PBI setelah A terjadi itu sama aja dengan peluang, gitu ya. BI irisan A dibagi dengan peluang A itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan ada nih, kan kita punya kalau P A setelah BI terjadi itu kan artinya jadi apa? P A irisan dengan BI dibagi dengan PBI. Kan gitu ya. Maka kalau ini pindah ke kiri, jadi nanti PBI itu bisa dikalikan dengan probabilitas dari kejadian A setelah BI terjadi. Itu nilainya sama dengan probabilitas dari A irisan dengan BI. Kan begitu? Atau kan kalau irisan mah mau A irisan B ataupun B irisan A sama aja. Berarti ini penulisannya BI irisan dengan A. Sama aja. Ini artinya adalah ini. Maka kenapa yang ini PBI irisan A itu dirubah jadi seperti ini. Gitu loh. Karena memang terjemahnya dari sini. Dari definisi peluang bersyarat. Begitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat sekarang untuk PA-nya sendiri, peluang kejadian A ini bisa kita definisikan sebagai jumlah total dari peluang A irisan dengan BI. Coba saya kasih ilustrasi sedikit ya. Misalkan saya punya kejadian A di sini. Kemudian A ini di dalam kejadian A itu ada kejadian B misalkan. Ada kejadian B ya di sini. Nah, A ini saya bagi misalkan beberapa partisi. Contohlah 3 partisi gitu ya. Ini partisi pertama, partisi kedua, ini partisi ketiga. Gitu. Maka kalau teman-teman perhatikan nih, untuk irisan yang di sebelah sini, ini tuh kan sebenarnya hasil dari apa? Yang ini tuh, irisan antara B beririsan dengan A ke satu gitu loh. Untuk yang ini nih. Kemudian kita lihat lagi untuk yang daerah hijau. Oops, sorry. Misalkan kita ganti dengan warna yang lain. Nah, yang hijau. Berarti daerah hijau ini didapatkan dari apa? Didapatkan dari irisan antara B dengan A2. Gitu. Ya kan irisan kan? Mereka itu ada irisan di antara keduanya. Sedangkan yang ketiga yang di sini berarti ini itu adalah himpunan B beririsan dengan A3, wilayah A3. Kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Sehingga kalau misalkan saya ingin mencari em, apa namanya PB misalkan,
Ini bisa dicari kalau misalkan mencari PB itu. Nah, kalau misalkan PB, nah PB itu berarti apa? B irisan dengan A1 kan gitu ya. Kalau mencari probabilitasnya. Atau sebelum ke probabilitas bahwa B itu dihasilkan dari apa? B irisan dengan A1 ditambah B irisan dengan A2 ditambah B irisan dengan A3 gitu loh. Kan ini yang apa namanya? Merah ditambah dengan yang hijau ditambah dengan yang biru. Itu kan luas wilayah yang B kan? Gitu loh. Sehingga kalau probabilitas juga sama. Yaitu probabilitas PB gitu ya. Probabilitas B itu adalah probabilitas B irisan dengan A1 ditambah probabilitas B irisan dengan A2 ditambah probabilitas B irisan dengan A3 wilayah A3. Begitu loh. Sehingga nanti ini PB itu akan sama dengan jumlah dari P gitu loh. B irisan dengan A ke I. Karena kita nggak tahu kalau misalkan A-nya ini, wilayah A ini diiris jadi beberapa buah gitu loh. Nah, ini juga sama definisi dari maksud PA itu sama dengan jumlah dari PA irisan dengan BI. Ini penerjemahan begini, sama begitu. Loh, kok ini PA dan di sini mah PB ya udah nggak apa-apa sama aja. Berarti kalau kalau pengen seperti ini gambarnya berarti wilayah yang B diiris beberapa kali yang di dalamnya adalah wilayah A gitu loh. Kan jadi ada 3 di sini misalkan. Kalau mau menerjemahkan seperti ini. Nah, ini maksud PA itu jadi PA irisan BI itu adalah jumlah dari PBI dikali dengan PABI. Loh, kok kenapa ini? Karena kita gunakan lagi nih konsep yang ini. Kan gitu ya? Konsep yang ini. Jadi kalau misalkan ada apa namanya di sini probabilitas B irisan BI, ini kan artinya jadi apa kalau menggunakan apa namanya konsep peluang bersyarat yang kemarin. Kan kalau misalkan yang seperti ini berarti nanti AI ya yang ininya gitu. Atau misalkan jadi ini tuh probabilitas apa namanya B setelah AI. Kan gitu ya. Berarti ini sama dengan PB irisan dengan A ke I dibagi dengan PAI. Kan gitu ya. Seperti itu. Makanya nanti kalau mau mencari PB irisan AI berarti PAI-nya ke sini. Gitu loh. Gitu ya. Jadi nanti PA ke I gitu ya. Dikali PB setelah A ke I itu sama dengan PB irisan A ke I. Gitu loh. Maka kalau di sini yang sebelumnya itu adalah ada sigma, ini kan ada sigma nih. Maka ini juga sama dengan di sini juga jumlah. Gitu. Ya, kalau misalkan nanti em, apa namanya? Mendefinisikan ini kenapa jadi seperti ini gitu. Karena ini itu didefinisikan kalau menggunakan konsep peluang bersyarat. Peluang bersyarat kan rumusnya ini. Lah ini kan PBI ya. Iya kan ini kita bicara juga kalau yang ini konsepnya PB ya. Maka penulisannya seperti ini. Jadi PAI kali PB ke AI. Kalau ini kan PA berarti nanti tinggal dicetak saja. Intinya adalah sama ya. Seperti itu terkait dengan um, rumus PI ini. Karena ini dasar dari teorema bias, ini cuma ini aja gitu rumus ini. Kalian harus pahami rumus ini dan ini. Gitu. Bagaimana kenapa nanti yang bawah ini jadi ini gitu loh. Nanti yang bawah ini bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan barusan begitu. Kemudian yang ini ke sini kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan terkait dengan peluang bersyarat begitu. Ya. Jadi ini cuma disubstitusi saja. Sehingga nah ini yang terakhir itu peluang bersyarat gitu ya. BI setelah A itu rumusnya adalah PBI kali PABI dibagi dengan apa? Jumlah dari PBI dikali probabilitas A setelah BI gitu. Jadi ini kenapa jumlah? Nah, kenapa lagi tadi tanyakan kenapa jumlah? Nah, ini kita tadi udah bicara tentang bahwa PB itu yang PB ini berarti kalau ini PA ya.
PA itu adalah jumlah dari A irisan dengan BI gitu ya dan seterusnya. Dijumlahkan. Kan ini irisan gitu. Baik, itu ya untuk apa namanya formula dari teorema Bayes yang harus teman-teman pahami itu dari rumus ini gitu. Oke. Nah, kita akan lihat nih contoh soal. Contoh soal, sebuah perusahaan sedang meluncurkan produk barang baru. Ceritanya begitu. Jadi sebuah perusahaan sedang apa namanya meluncurkan produk barang baru dalam suatu uji coba. Jadi dia melakukan riset dulu, survei gitu ya. Uji coba produk, ternyata memang peluang kepuasan konsumen terhadap apa namanya produk tersebut itu sebesar 0,6 gitu setelah disurvei. Nah, hal ini menyebabkan apa? Perusahaan tuh melakukan evaluasi lagi, perbaikan gitu ya, karena ada kepuasannya tuh kurang begitu bagus ya, ada evaluasi misalkan begitu ya dari aspek kemasan produk tersebut gitu. Jadi dicek tuh kemasannya bagaimana gitu ya. Apabila peluang karena gini loh, mungkin saja kan kepuasan konsumen itu banyak faktor yang mempengaruhi, misalkan kualitas barangnya, atau misalkan dari kemasannya, atau dari tampilannya, atau dari rasanya, atau misalkan dari servisnya, begitu ya. Banyak faktor. Nah ini kebetulan cuma ada satu yang saya gunakan, itu dilihat dari kemasannya, gitu ya. Nah di sini dikatakan apabila peluang perbaikan kemasan tersebut berhasil. Jadi dilakukan perbaikan kemasan tuh dan ternyata berhasil nih. Konsumen itu merasa puas dengan perbaikan kemasan tadi itu sebesar 0,8 gitu ya. Setelah disurvei kembali itu apa namanya probabilitasnya sebesar 0,8 dan eh, konsumen yang tidak merasa puas itu sebesar 0,3. Pertanyaannya adalah berapakah peluang kepuasan konsumen jika diketahui proses proses perbaikan kemasan produk tersebut berhasil? Yang tanyakannya itu adalah peluang kepuasan konsumen jika diketahui proses perbaikan kemasannya adalah berhasil. Nah, dari sini kita bisa misalkan A itu adalah kepuasan konsumen ya. Jadi kepuasan konsumennya kita misalkan sebagai A ya. Kita misalkan sebagai A untuk kepuasan konsumennya, B-nya itu perbaikan kemasan produk berhasil. Jadi ini untuk B itu adalah perbaikan kemasan produk berhasil. Nah, di sini probabilitas A, probabilitas kepuasan konsumen sudah ada 0,6. Berarti kita tulis lagi. Dari sini kita dapatkan berarti probabilitas A komplement atau probabilitas tidak puas berarti adalah 1 dikurangi 0,6. Yaitu sama dengan 0,4 gitu loh ketidakpuasannya. Oke. Nah, kemudian di sini juga untuk probabilitas. Nah, untuk 0,8 ini apa nih? Ini teman-teman perhatikan. Hati-hati. Terjemahkan apabila peluang perbaikan kemasan berhasil karena. Nah, berarti ini peluang bersyarat. Berhasil setelah konsumen puas gitu loh. Jadi makanya di sini probabilitas B setelah A terjadi yaitu 0,8 gitu. Hati-hati ya. Probabilitas B setelah A terjadi. Itu 0,8. Nah, sedangkan konsumen tidak merasa puasnya setelah apa namanya perbaikan kemasan kemudian ada yang tidak puas itu sebesar 0,3. Pertanyaannya adalah berapakah di sini peluang kepuasan konsumen jika diketahui proses perbaikan kemasan produk tersebut berhasil? Peluang kepuasan konsumen setelah, nah jika diketahui, berarti setelah gitu proses perbaikan kemasan. Perbaikan kemasan itu kan B kan? Dan berhasil, jadi A setelah B terjadi. Gitu ya. Oke, jadi itu ya yang harus dipahami itu adalah bagaimana nanti teman-teman menerjemahkan si soal ini ke dalam peluang bersyarat tadi gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, maka kita bisa tulis bahwa peluang bersyarat A setelah B terjadi itu, peluang bersyarat toh, berarti peluang A irisan B. Kan begitu ya? A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada nggak irisan antara A dan B? Tidak ada kan? Gitu loh. Peluang B-nya ada nggak?
juga tidak ada gitu. Berarti kan kalau misalkan di probabilitas yang kemarin peluang bersyarat mah ya memang udah ada, kita bisa menentukan begitu loh, menentukan karena memang di soalnya yang bentuk tabel itu loh yang perempuan bekerja di video sebelumnya ya, laki-laki yang bekerja, yang menganggur. Nah, itu kan ada tabel tinggal kita cocokkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini soal cerita, maka mengerjakan rumus ini itu kita akan repot begitu. Kita tidak bisa mengerjakan maka kita terjemahkan, kita definisikan irisan A irisan B itu. Berarti ini sama aja dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B setelah A gitu loh. Ya kan? Nah, kan kalau misalkan kita punya probabilitas B setelah A terjadi itu artinya apa? Probabilitas A irisan dengan B per probabilitas B. Kan begitu. Ini sama juga loh penulisannya kayak ini loh. Ini sama aja dengan probabilitas B irisan A per probabilitas B. Sama loh. Kenapa? Karena ini itu dengan ini sama aja. Irisan kan, irisan antara A dan B, B dengan A, irisannya kan sama-sama. Gitu. Makanya ini boleh ditukar. Cuma nanti kalau di probabilitas B A, ini pembaginya aja yang harus perhatikan. Gitu ya. Seperti itu. Oh sorry, yang ini berarti PB, yang ini AB ya, sorry. A setelah B terjadi, sorry ya, probabilitas A setelah B terjadi. Itu kan jadi seperti ini, gitu. Tapi kalau misalkan probabilitas B setelah A terjadi, berarti nanti probabilitas A irisan B dibagi dengan ini karena A ya pembaginya ya jadi probabilitas A. Nah, sehingga kalau PA-nya pindah ke kanan, probabilitas A ke kiri, sorry, berarti kan tinggal probabilitas A dikali dengan probabilitas B setelah A terjadi gitu loh. Ini adalah probabilitas A irisan B atau A irisan B sudah ada. Gitu. Ya. Seperti ini sama aja loh probabilitas A irisan B atau B irisan A ini ya. Sama aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kan PA-nya sudah ada di sini. Ada tuh. Berarti bisa masukkan PB setelah A juga ada. Tinggal dimasukkan gitu loh. Dibagi dengan PB-nya. Karena PB tidak ada berarti kita terjemahkan. Nah, karena ditanyakan adalah, sorry, di PB itu perbaikan kemasan produk berhasil. Itu kan ada dua kemungkinan. Irisannya dengan yang apa namanya? Dengan kepuasan konsumen kan mungkin saja bahwa yang B ini beririsan dengan apa? Dengan konsumen merasa puas dan konsumen merasa tidak puas gitu loh. Maka jangan lupa nih kalau yang seperti ini. Ini itu berarti probabilitas A irisan B ditambah probabilitas A komplement irisan B gitu loh. Karena ada dua kemungkinan kan. Kalau misalkan kita menggunakan yang begini nih. Gitu. Ini ada A gitu loh. Di sini ada B. Kan A itu ada, misalkan ini A-nya yang di sini ini A komplemennya, pelengkapnya gitu loh. Kalau di sini A, ini A komplemennya kan begitu. Berarti A irisan dengan B ditambah B irisan dengan A komplemen untuk menghasilkan seluruhnya adalah B lingkaran. Gitu loh. Karena yang sebelah kirinya irisannya dengan A. Kalau sebelah kanan dengan A komplemen, maka dijumlahkan gitu loh. Ya, karena kemungkinan nggak ada kemungkinan lain selain apa namanya dua kemungkinan ini gitu. Kalau ada tiga ya tinggal ditambahkan, kalau empat tinggal ditambahkan. Kebetulan di sini kategorinya ada dua, jadi kemungkinannya ada dua. Nah kemudian setelah itu kita terjemahkan lagi nih, karena ini A irisan B kan nggak ada. Berarti nanti ini probabilitas A dikali probabilitas B setelah A dibagi dengan probabilitas. Nah, yang ini kita terjemahkan menjadi probabilitas A dikali probabilitas B setelah A terjadi. Kan ini bisa diterjemahkan seperti itu. Ditambah yang ini berarti probabilitas A komplement dikali probabilitas B setelah A komplement. Gitu. Ya kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tinggal masukkan PA-nya berapa? 0,6 dikali 0,8. Nah, PA-nya sendiri 0,6 ditambah, sorry dikali ya. 0,8 ditambah PA-nya berapa? PA komplemennya 0,4 dikali 0,3. Berarti hasilnya berapa nih? 6 kali 8 berarti 0,48. Nah, dibagi dengan
0, berapa nih? 48 ditambah 4 kali 3 12 berarti 0,12. Hasilnya berarti 0,48 dibagi 0,60 atau 48 per 60. Hasilnya adalah 4 per 5. 4 per 5 itu berapa? 0,8. Jadi probabilitasnya adalah 0,8. Gitu. Jadi ini sangat mudah kalau misalkan kita berbicara tentang teorema Bayes. Gitu ya. Seperti itu. Em, nah, baik. Itu paling